Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita di Injil Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 kita akan baca cukup banyak ayat ya. Kita akan baca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Oke, nanti yang laki-laki bisa membaca mulai ayat 14, yang perempuan ayat 15 dan seterusnya. Bisa mulai dari sekarang ya. 2, 3. Sebab hal dan kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera saat hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uangnya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah perumpamaan yang Tuhan sampaikan, dan ini saya percaya ini memberkati kita dalam banyak kesempatan, banyak disampaikan dari sini bagaimana kita mengembangkan apa yang ada dalam diri kita. Nah, dari perikop yang kita baca, kita bisa belajar beberapa hal ya. Paling tidak kita bisa belajar ini. Yang pertama bahwa setiap hamba atau setiap orang itu ada talent yang diberikan kepada mereka. Ada talent yang dipercayakan, yang diberikan kepada hamba tersebut. Dan kalau kita melihat data-data, saya mencari data tentang talenta dan dari Sabda saya temukan sumber seperti ini bahwa 1 talenta itu adalah sebuah nilai yang sangat besar karena 1 talenta itu adalah nilai yang besarnya itu 6.000 dinar.
Sementara dinar itu ada upah, 1 dinar itu adalah upah sehari kerja. Kemudian kalau dikonversi ke mata uang itu kurang lebih besarnya itu 1.600 sampai dengan 1.900 US dollar. Jadi itu jumlah yang sangat besar. Atau kalau bisa dipecah lagi itu nilainya adalah setara dengan 20 tahun upah seorang pekerja. Jadi itu tentu nilai yang tidak main-main. Kalau 1.600 dolar atau 1.900 dolar itu kalau kita konversikan nilai sekarang mungkin sekitar berapa ya? 3,6 miliar ya. Yaitu nilai yang cukup besar. Atau nilai 20 tahun upah seorang yang bekerja. Itu gede banget. Dan sebagai informasi tambahan bahwa pada zaman itu pajak di wilayah kerajaan Yudea, Idumea, Samaria, Galilea, dan Berea itu adalah 800 talenta setahun. Jadi, tanda kutip ya, wilayah Yudea, itu provinsi atau apalah nanti teman-teman bisa searching, Idumea, Samaria, Galilea, dan Berea itu selama setahun pajak yang dikumpulkan itu tanda kutip hanya 800 talenta. Sementara tadi kita melihat bahwa seorang yang sangat luar biasa mempercayakan talent itu kepada hamba-hambanya. Dan yang diberikan itu sangat besar. Yang pertama itu 5 talenta. Yang kedua 2 talenta. Yang ketiga 1 talenta. Itu nilai yang sangat-sangat besar sekali. Jadi apa yang ada pada kita, setiap talent yang diberikan kepada kita itu mempunyai nilai yang sangat besar. Tentu yang saya katakan talent ini bukan hanya berupa bakat atau kemampuan alami yang Tuhan berikan kepada kita, yang kemudian yang bisa kita kembangkan, enggak seperti itu. Tetapi yang saya maksud talent di sini adalah segala sesuatu yang ada pada kita ketika kita dalam posisi tertentu. Bisa itu berupa harta, bisa itu berupa kepercayaan, bisa itu berupa kesempatan. Jadi apapun itu yang ada pada diri kita, di mana kita itu tahu bahwa itu adalah sesuatu yang bernilai, itu adalah talent yang luar biasa. Jabatan itu juga talent yang luar biasa. Kesempatan itu adalah talent yang luar biasa yang dimiliki oleh semua orang. Dan semua orang pasti memiliki yang namanya talent ini. Dan kalau mau jujur, talent itu nilainya sangat besar. Kenapa? Talent itu dikatakan bahwa setara dengan 20 tahun upah seorang yang bekerja. Jadi apapun, siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, ingat, ada talent yang Tuhan berikan kepada kita. Ada sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita sebagai seorang mahasiswa, ada talent yang dipercayakan kepada kita. Apa itu? Kesempatan untuk kuliah, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk melakukan banyak hal. Dan di dalam kita menjalankan, mengelola talent itu pun juga ada talent lain yang bisa timbul di dalamnya. Misalnya apa? Potensi bagaimana kita bisa mendapatkan scholarship misalnya dari teman-teman mahasiswa. Rata-rata teman-teman mahasiswa yang pernah saya alami dulu dan sampai sekarang di tempat saya bekerja, rata-rata untuk mereka bisa mendapatkan sebuah talent, untuk mereka untuk bisa mendapatkan misalnya sebuah beasiswa, itu enggak mau repot. Dan itu adalah pilihan. Dan yang pasti, apa yang dipercayakan pada kita itu ada talent yang sangat besar nilainya. Kemudian dari 2 hamba yang tadi dipercayakan, dari hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta, kita bisa belajar paling tidak 3 hal ini. Yang pertama, mereka
bisa menjaga talent yang diberikan kepada mereka. Yang kedua, mereka bisa mengelola. Kemudian yang ketiga, mereka bisa mengembangkan. Bisa dibaca di ayat 20 sampai 23. Jadi setiap talent yang diberikan kepada seseorang itu, orang itu wajib untuk apa? Untuk menjaga, untuk mengelola dan mengembangkan. Artinya menjaga apa? Apa yang diberikan itu jangan sampai itu dirampas. Ketika kita diberi kesempatan dan kita tahu itu adalah talent yang diberikan kepada kita untuk kita jaga, jangan sampai itu dilepaskan. Kenapa? Kalau itu lepas akan ada kerugian. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa ketika misalnya tadi, seorang mahasiswa yang pengen mendapatkan sebuah scholarship, sebuah beasiswa, tentu ada effort yang harus mereka lakukan. Apakah syaratnya berat? Menurut saya tidak. Ada syarat wajib, misalnya IP harus 3,5 kumulatif. Itu clear, jelas ditunjukkan dari awal. Kenapa syarat itu dimunculkan? Karena memang harusnya IP itu bisa diraih. Standar itu pasti bisa diraih, bisa diambil oleh siapapun. Yang kedua, mengumpulkan berbagai macam berkas. Saya percaya ketika itu dikerjakan memang kadang ribet rasanya. Saya percaya sebagai seorang mahasiswa, mungkin ketika sedang bersemangat mencari mahasiswa, tiba-tiba dihadapkan, saya harus cari surat ini, harus ke kelurahan, ketika ke kelurahan kemudian dipimpong sampai ke kecamatan, habis kecamatan sampai kelurahan, dari kelurahan suruh balik ke Pak RT lagi. Itu tidak enak dan itu tidak nyaman, dan rata-rata kita menyerah di sini. Saya juga punya teman, dia yang bekerja di bagian biro kemahasiswaan. Beberapa kali dia ketemu dengan teman-teman mahasiswa yang modelnya seperti itu. Mas, kenapa mas kok aku harus ribet toh ketika aku pengen dapat beasiswa? Teman saya dengan santai jawab, kalau kamu pengen tidak ribet, buatlah prestasi. Kalau kamu sudah prestasi, kamu bisa juara nasional, apalagi juara internasional, kamu gak ribet, semuanya nanti saya yang urus. Jadi ternyata untuk tidak ribet pun itu juga sangat ribet, lebih ribet lagi. Kenapa? Karena talent yang diberikan kepada kita, talent yang pengen kita kembangkan, itu kita harus menjaga dan talent itu harus kita kelola dengan baik. Dan saya percaya apa yang diberikan Tuhan kepada kita, setiap talent yang Tuhan berikan kepada kita, entah itu kesempatan atau mungkin potensi yang ada dalam diri kita, itu mau nggak mau memang harus kita kelola dan kita kembangkan. Sampai ke batas apa, itu bukan keputusan Tuhan, tapi kita yang menentukan. Mas Kris tidak akan pernah bisa menjadi seorang pemain gitar yang luar biasa kalau beliau tidak mengembangkan. Kalau pertama kali latihan kemudian tangannya sakit, kemudian enggak mau tidak dilanjut lagi, tidak akan bisa beliau seperti saat ini. Demikian pula kita semua, bahwa kita masing-masing itu mesti mengembang, mesti menjaga, mengelola, dan mengembangkan talent yang ada pada diri kita. Kalau 5 talenta bisa beroleh laba 5 talenta, 2 talenta bisa beroleh laba 2 talenta, artinya apa? Apa yang ada dalam diri kita itu pasti bisa berkembang. Seperti saya katakan tadi, misalnya teman-teman mahasiswa sementara kuliah mendapatkan inputan ilmu yang luar biasa, untuk meraih apa yang dicita-citakan, di sana ternyata muncul talent baru, ada kesempatan baru yang bisa diraih. Apa itu? Mendapatkan scholarship. Talent yang lain apa? Bisa gabung misalnya dalam beberapa organisasi untuk apa? Untuk mengembangkan potensi diri. Muncul juga kesempatan yang lain untuk apa misalnya? Untuk bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat misalnya ketika teman-teman melakukan mata kuliah yang namanya KKN.
Jadi ketika kita dengan setia melakukan atau menjaga dan mengelola talent yang ada pada kita, akan muncul talent-talent yang lain yang akan bersama-sama bisa dikerjakan, sehingga dari satu hal yang bisa kita kerjakan ternyata bisa muncul kesempatan yang lain untuk kita bisa menjalankannya dengan baik. Jadi dari hamba yang baik dan setia dikatakan di perikop ini, kita bisa belajar bahwa setiap orang atau setiap hamba itu harus bertanggung jawab dengan talent yang diberikan kepadanya. Terus dari hamba yang punya satu talenta, apa yang bisa kita pelajari yang bisa kita pelajari dari hamba ini? Dari hamba yang dipercayakan satu talenta, kita bisa belajar bahwa setiap hamba yang dipercayakan terhadap talenta itu harus memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itu? Sebagai seorang hamba yang dipercaya talent yang begitu besar dan tahu harus menjaga, mengelola dan mengembangkan, dia mesti hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dimulai dari apa? Mengenal siapa tuannya. Mengenal dari mana talent itu didapat. Kita baca ya ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Jadi hamba ini tahu talent yang dia terima dari tuannya itu adalah dia terima dari Tuhan yang dikatakan bahwa Tuhan orang yang kejam, menuai di tempat di mana dia tidak menabur dan memungut dari tempat di mana tuannya tidak menanam. Jadi hamba ini ngerti bahwa talent yang saya terima ini dari Tuhan yang seperti itu. Apakah benar seperti itu? Kita baca di ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, hai hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Hamba ini mendapat konfirmasi langsung dari tuannya bahwa tuannya memang orang yang seperti itu. Jadi hamba ini dia kenal siapa yang memberikan talent itu kepadanya. Ketika dia mengenal Tuhan yang memberikan talent itu, dia juga mengenal talent yang dipercayakan kepada dia. Jadi ketika dia tahu, dia menyebut tuannya adalah orang yang kejam. Jadi ketika dia tahu bahwa talent ini dari orang yang kejam, orang yang mengambil dari tempat di mana dia tidak menanam, dia ngerti, oh berarti talent yang saya terima ini adalah talent yang seperti itu juga. Nanti kita lanjutkan. Kemudian apa yang perlu dikerjakan? Mengenal tuannya, mengenal talent yang dipercayakan. Yang ketiga, bersikap dan bertindak dengan setia dan berani. Kemudian saya baca ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Hamba ini tahu bahwa
Tuan yang memberikan talent kepada dia adalah Tuan yang tidak baik. Sehingga dia tahu bahwa ketika tuannya punya karakter yang seperti tadi, ketika dia menerima talent itu, dia ngerti nih, wow, ini aku terima dari Tuan yang kejam. Jadi tentu talent ini ketika aku harus mengelolanya, tentu tuanku pun tidak akan keberatan kalau aku mengelola dengan cara yang sama seperti yang dia kerjakan. Jadi hamba ini dia memilih untuk apa? Tidak mengelola dan mengembangkan talent itu, tapi dia tetap menjaganya. Maksud saya seperti ini. Ketika kita menjalani kehidupan kita, akan ada kesempatan, akan ada waktu, akan ada talent yang akan datang kepada kita, yang dipercayakan kepada kita, dan talent itu memiliki potensi yang tidak baik. Ketika hamba ini mengatakan, ketika Tuhan ini mengatakan seperti ini, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Dan Tuhan ini dia mengatakan bahwa hamba ini adalah hamba yang jahat dan malas. Pertanyaan saya seperti ini ketika saya merenungkan ini. Ini adalah seorang Tuhan yang luar biasa. Menurut saya dia seorang investor yang sangat berani. Dia memberikan kepercayaan kepada seseorang yang nilainya itu adalah 1 talenta. Dan saya tidak percaya kalau 1 talenta itu diberikan kepada orang yang malas. Yang saya yakini ketiga orang ini mereka memiliki kemampuan yang sama dalam hal manajerial, kemampuan yang sama dalam hal mengelola dan mengembangkan apa yang dipercayakan kepada mereka. Bedanya apa? Bedanya kedua orang yang pertama yang menerima 5 dan 2, dia mau menduplikat apa yang dikerjakan oleh tuannya. Sementara hamba yang ketiga, dia memilih untuk tidak melakukan itu. Jadi, kenapa dia disebut jahat dan malas? Yuk kita lihat lagi ya. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Kenapa kok dia dikatakan jahat dan malas? Karena dia tidak memberikan keuntungan bagi tuannya. Jadi Tuhan yang mempercayakan talent begitu besar, ternyata dia adalah Tuhan yang mengharapkan imbal balik sesuai dengan apa yang dia berikan. Kita baca di ayat yang ke-22. Sebentar. Ayat 19. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi ketika Tuhan ini dia kembali, dia mengadakan hitung-hitungan, dan ternyata didapati hamba yang ketiga tidak memberikan keuntungan. Dan ketika hamba yang ketiga ini didapati tidak memberikan keuntungan, apa yang dikatakan ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi,
sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ketika hamba ini di mata tuannya dia tidak memberikan benefit, akhirnya apa? Apa yang dipercayakan kepada hamba ini sudah dikembalikan loh ya. Dan setelah dikembalikan, tuannya mengulangi, ambil yang ada padanya, kasihkan kepada yang punya 10 talenta. Dan yang berakhir, campakkan dia hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi hamba yang ini ketika dia menjaga dirinya, apa yang ada padanya dikembalikan kepada tuannya, akhirnya dia apa? Dia diambil dan dia dihukum oleh tuannya. Dan dikatakan kegelapan yang paling gelap, di mana hanya terdapat ratap, tangis, dan kertak gigi. Kalau kita lihat lagi, model Tuhan yang seperti ini, apakah ada toh di dalam Alkitab dari yang diumpamakan oleh Tuhan ini? Ketika misalnya kita ambil Tuhan ya, ketika Tuhan kita sudah mempercayakan talent kepada kita, memberikan talenta kepada kita, kemudian kita tidak mengembangkan dan kita tidak mengelola dengan baik, apakah Tuhan yang kita sembah itu kemudian Tuhan akan mengambil talenta itu kemudian kita dihukum? Yang saya tahu, pribadi yang memprovokasi untuk Tuhan mengambil talent yang sudah diberikan kepadanya, padahal dia sudah mengelola dengan baik dan kemudian menghukum hamba itu, bisa kita baca di Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikannya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya semakin bertambah di negeri ini. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Ini sesuatu yang bisa kita peroleh bahwa ketika Tuhan sudah mempercayakan talent kepada kita, memberikan sesuatu kepada kita untuk dikelola, untuk dijaga, untuk dikembangkan, kemudian dari yang barusan kita baca, Ayub mengelola dengan baik, menjaga dengan baik, dan mengembangkan dengan sangat-sangat baik. Ternyata ada pribadi lain yang mengatakan, nggak bisa Tuhan. Oke, ambil semua talent yang ada pada dia. Dia akan mengutuki engkau. Kemudian Tuhan katakan, oke, ambil semuanya, tapi sayangkan nyawanya. Jadi kita bisa melihat bahwa kita mesti mengenal talent dan Tuhan yang memberikan talent itu kepada kita. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Akan ada di mana kesempatan bagi kita melakukan sesuatu yang salah. Kita menerima sesuatu untuk kita bisa melakukan hal yang jahat dari apa yang kita peroleh. Tapi
dari hamba tadi kita bisa belajar bahwa ketika kita tahu, ketika kita ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, masihkah kita kuat untuk menjaga diri kita sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Di sisi yang lain, kalau kita melakukan itu, kita akan punya benefit yang gede. Kita punya keuntungan yang besar. Kita memperoleh untung yang sangat besar. Ada talent-talent yang seperti itu yang nanti akan datang kepada kita. Ada kesempatan di mana kita akan diuji dengan talent-talent yang seperti itu. Dan kadang kita harus penuh hikmat. Ini ada talent yang besar. Ini talent dari siapa ya? Apa potensinya ya? Jadi kenali talent yang ada pada kita. Bersikap dan bertindak dengan berani untuk kita menyatakan perkenanan Tuhan. Dan kita tahu dari hamba yang menjaga dirinya dengan talent yang dia diberikan kepadanya, kita tahu akhirnya seperti apa? Dicampakkan ke dalam kegelapan di mana hanya ada ratap dan kertak gigi. Oke, ending yang tidak enak ya. Oke. Ada satu quote yang sangat menarik bagi saya. Dikatakan seperti ini. I gave you a chance of something amazingly, willingly, but you have elected the way of pay. Ini diucapkan oleh White Witch yang namanya Saruman ketika dia berkelahi dengan Red Witches. Ketika penyihir putih dan penyihir merah ini melakukan sebuah dialog, ini adalah di bagian akhir. Dan ini adalah adegan terakhir dan kalimat terakhir yang ada di film Lord of the Ring, Fellowship of the Ring. Jadi Lord of the Ring bagian yang pertama. Jadi kalimat terakhirnya dikatakan seperti tadi. I give you the chance of something amazingly, willingly, but you have elected the way of pay. Jadi ceritanya Saruman itu adalah tokoh yang antagonis, Gandalf itu yang protagonis, dan Gandalf akhirnya dilemparkan tadi ya. Jadi ada kesempatan yang diberikan Saruman kepada Gandalf untuk sesuatu yang amazing dan sesuka hati atau sekehendaknya si Gandalf. Tetapi Gandalf memilih jalan yang dia harus bayar harganya. Dan untuk tahu jawabannya, tadi si Gandalf dilempar kemana, itu ternyata filmnya tidak berhenti di situ. 4 tahun kemudian rilis sequel yang kedua. Dan kita baru tahu jawabannya apa yang terjadi pada Gandalf. Jadi maksud saya seperti ini. Dari apa yang tadi kita renungkan bersama-sama, akan ada bagian di mana ketika kita ada talent yang harus kita jaga, bukan untuk dikembangkan, tapi supaya itu tidak berkembang menjadi sesuatu yang jahat lagi. Dan karena itu akan ada konsekuensi yang besar. Dan konsekuensinya itu sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Apakah berhenti sampai di situ? Iya. Untuk sekian waktu. Kenapa? Akan ada sequel berikutnya di mana kita bisa mendapat jawabannya. Tuhan Yesus memberkati.